Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wassahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama dan yang paling utama dari segala apa yang kita anggap utama di dunia yang bersifat fana, mari terlebih dahulu kita memanjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan rasa cinta di antara kita manusia kepada semua makhluknya. Sholawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita, Nabi besar Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan uraian ceramah yang berjudul Salat sebagai tiang agama. Salat atau yang di dalam bahasa Indonesia sering kita sebut sembahyang. Salat sebagai tiang agama dalam bahasa Arab disebut as-salatu imaduddin. Kemudian diteruskan, siapa yang mendirikan salat berarti dia mendirikan tiang agama, dan siapapun yang meninggalkan salat berarti dia menghancurkan agama. Salat hukumnya wajib bagi setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik laki-laki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Salat juga merupakan tugas bagi setiap umat Islam yang ada di dunia ini. Perintah salat sendiri merupakan perintah yang diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hal ini seperti yang dituangkan dalam Al-Quran, yang artinya, maka dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu adalah kewajiban yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surah An-Nisa ayat 103. Teman-temanku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, begitu pentingnya Rasul menegaskan kalau pembeda antara muslim dan kafir adalah salat. Hal ini seperti yang tertuang dalam hadisnya, yang artinya, dari Jabar radhiyallahu an, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, batasan antara seorang muslim dan kafir adalah meninggalkan salat. Hadis riwayat Muslim. Apakah salat itu? Salat adalah bentuk ibadah yang mengatur hubungan hamba dengan Allah, hubungan makhluk dengan Khalik, hubungan manusia dengan Allah. Isinya doa untuk kita, untuk yang melakukan salat. Perintah salat itu banyak sekali terdapat dalam Al-Quran. Salah satu contohnya yang lebih komprehensif terdapat dalam surah Al-Hajj ayat 41, yang artinya, orang-orang yang manakala kami beri kekuatan dan pengaruh di muka bumi, aqamus shalah, mereka menegakkan salat, wa ta'u zakah, mereka membayar zakat, wal amaru bil ma'ruf, mereka memerintahkan yang baik-baik, yang ma'ruf, wan nahu al munkar, dan mereka mencegah kemungkinan. Salat memang bagi orang yang tidak biasa terasa berat, tapi bagi mereka yang sudah biasa tidaklah masalah. Tapi yang diharamkan sesungguhnya dari salat itu bukan semata-mata upacaranya itu yang kita lakukan, misalnya 5 kali sehari semalam dalam keadaan normal, mulai dari subuh, zuhur, asyar, maghrib hingga isya. Tetapi ada tujuannya, bagaimana salat itu agar berfungsi, menjadi fungsional, seperti ayat mengatakan, as-salatu
Aqimus sholah, inna sholata tanha an fahsya'i wal munkar. Tegakkan sholat, karena sholat itu dapat mencegahmu dari perbuatan keji dan perbuatan munkar. Keji itu yang buruk, yang busuk, yang munkar itu bermacam-macam. Sifatnya seperti korupsi, merusak lingkungan, menipu, membunuh orang yang tidak bersalah, menggunjingkan orang, itu semua adalah perbuatan munkar. Orang yang bisa melawan kemungkaran itu adalah petarung sejati. Orang yang sudah mapan dengan dirinya dan berani menyampaikan kebenaran dan berani mengungkapkan kesalahan. Ayat lain mengatakan, Aqimu sholali zikri, tegakkan sholat untuk mengingatku, yang artinya untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang mengingat Allah pasti berusaha menghindarkan dirinya dari perbuatan yang buruk, perbuatan yang busuk, perbuatan yang tidak senonoh. Dengan melaksanakan sholat, orang akan sadar bahwa Allah selalu mengawasinya, selalu mengintainya dimanapun dia berada. Oleh sebab itu tadi, kita katakan bahwa sholat itu tiang agama, imaduddin, tiang agama, dan oleh sebab itu sholat wajib dilakukan. Seperti pada masa pandemi saat ini, kita harusnya lebih mendekatkan diri lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena bisa saja pandemi ini adalah teguran langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita yang masih sering kali lalai dalam melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim dan muslimin. Hadirin rahimakumullah, demikian ceramah singkat ini saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.